Shalom. Pesan Tuhan judulnya adalah selamatkan mereka yang akan binasa ya. Nah kemarin kita sudah dijelaskan ya, binasa itu artinya adalah kematian kekal atau apolumi ya. Nah kalau kita dengar judul ini ya, kalau kita cuma baca judul ini, selamatkan mereka yang akan binasa. Nah apa sih yang ada di dalam pikiran kita, siapa sih yang akan binasa, siapa sih yang akan binasa gitu. Kita akan berpikir bahwa yang akan binasa adalah orang-orang yang belum di dalam Tuhan, betul. Nah karena firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan cuma ada di dalam Yesus. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah jadi kalau kita mendengar judul selamatkan mereka yang binasa, kita akan berpikir bahwa masih banyak orang di luar sana yang belum terima Yesus, belum percaya Yesus yang harus diselamatkan. Nah tapi kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Nah ini adalah surat Petrus yang ditulis buat siapa? Buat jemaat. Ya, 2 Petrus 3 ayat yang 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya apa? Semua orang berbalik dan bertobat. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang termasuk siapa? Orang yang mungkin ngakunya Kristen, ngakunya pendeta, ngakunya orang-orang yang udah pelayanan, yang udah bulak-balik sibuk di gereja. Nah tapi firman Tuhan ini surat ini ditulis Petrus kepada jemaat orang-orang percaya bahwa ia menghendaki loh. Ini diingatkan lagi, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang yang gak percaya sama Yesus, yang percaya, yang udah pelayanan, siapapun judulnya, berbalik dan bertobat. Jadi ukuran binasa dan tidak binasa bukan karena Kristennya loh. Ukuran binasa dan tidak binasa adalah kalau orang berbalik dan bertobat. Bukan orang Kristennya. Nah karena kalau bicara tentang hanya orang Kristen yang selamat ya kalau kita lihat siapa yang di sini suka nonton film nih, kalau kita nonton film mafia ya, itu mafia itu orang yang ke gerejanya rajin banget, orang yang punya agama. Pengedar narkoba itu emang nggak punya agama, Kristen, mereka pakai salibnya segede-gede gaban, tapi bukan itu. Nah makanya di dalam 2 Petrus 3 ayat yang pertama dikatakan gini, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan. Jadi Paulus itu begitu peduli dengan jemaat yang, karena ketika orang percaya berjalannya waktu itu ya orang percaya itu kadang-kadang suka lupa gitu loh, suka menganggap enteng, suka merasa gue udah selamat, seluruh keluarga gue udah selamat gitu loh. Nah tapi Petrus mengingatkan kembali bahwa dia berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Dikatakan bahwa di dalam bahasa terjemahan yang lain dikatakan dia berusaha untuk merefresh kembali your memory. Ya, cara pikiran kamu mau direfresh lagi nih. Makanya Petrus bikin surat yang pertama dan ada surat yang kedua, dan surat-suratnya Petrus itu semua bicara tentang penghakiman, tentang kedatangan Tuhan. Makanya dia merefresh lagi. Dikatakan bahwa dia juga menstimulasi lagi cara berpikir ya, mengenai ajaran yang baik. Dia membangkitkan dan merangsang kembali cara berpikir yang benar. Supaya apa? Kadang orang berpikir bahwa yang harus diselamatkan, yang akan binasa adalah orang-orang yang belum di dalam Yesus. Nah, sedangkan Petrus bilang yang harus diperhatikan adalah bukannya masalah Kristen dan bukan Kristen, yang berjalan di dalam pertobatan enggak, yang sudah berbalik dan bertobat. Nah, ini Saudara. Jadi kalau kita pikir pengejek itu adalah, kemarin juga udah disampaikan sama Pak Isa, kalau kita pikir bahwa pengejek adalah orang yang di luar sana, bukan. Pengejek itu adalah orang-orang yang hidup dengan hawa nafsu.
Menghidup dengan hawa nafsu sehingga dia membenarkan diri bahwa nanti tunggu aja, santai aja, Tuhan masih lama kok. Terus ada lagi orang yang dengan sengaja tidak mau tahu. Belum lagi dikatakan ada orang fasik. Nah ini ada kualitas orang siapa? Ini orang-orang di luar sana yang belum di dalam Tuhan, bukan. Ini bisa bicara juga orang-orang Kristen yang ngakunya Kristen. Nah jadi artinya gini loh, dari statementnya Petrus ini kan kita lihat bahwa supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah ini kan jadi akhirnya kita berpikir nih, siapa di keluarga kita nih yang belum berbalik dan belum bertobat tapi ngaku Kristen? Punya bapak emak Kristen, nggak menjadikan anak Kristen yang betul-betul sudah berbalik dan bertobat kan? Jadi kalau ditanya selamatkan mereka yang akan binasa, jangan mikir di luar sana. Di keluarga kita juga masih ada loh yang perlu diselamatkan. Kadang-kadang gini, makanya harus di-refresh lagi, distimulasi lagi cara berpikir kita, karena di dalam 1 Korintus 10 juga dikatakan bahwa ada satu peringatan Tuhan menjadi peringatan buat orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kadang-kadang dalam perjalanan udah rombongan Musa keluar dari dari Mesir. Nah mereka sama-sama semua dibaptis dengan air dan juga makan makanan rohani yang sama. Mereka ada di rombongan. Nah orang yang ada di rombongan sepintas lalu aman. Karena ada di rombongan. Dipimpin dengan seorang Musa. Dipimpin oleh Yosua. Kelihatan di dalam rombongan aman-aman aja. Tapi pada kenyataannya di dalam perjalanan ribuan orang, jutaan orang mati, binasa. Karena apa? Karena merasa sudah ada di dalam rombongan. Tapi kan firman Tuhan di pesan Tuhan ini kan dikatakan bahwa jangan ada seorang pun binasa. Jadi ini nggak bicara per keluarga, nggak bicara per kelompok, nggak bicara per gereja, nggak bicara rombongan. Tidak satu orang pun yang binasa. Nah ini kan jadi harusnya kita mestinya concern dengan ini ya. Jadi dikatakan di ayat ini juga bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Artinya Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan. Ayo dong, coba perhatikan di keluarga kamu nih. Kesempatan demi kesempatan Tuhan kasih, Tuhan sabar. Supaya apa? Supaya terjadi orang berbalik dan bertobat. Jangan denial, jangan kita pikir amanlah anak kita, amanlah. Keluarga kita amanlah, adik-adik kita amanlah. Suami kita amanlah, istri kita amanlah. Jangan denial. Ya. Kadang-kadang ini hari-hari di mana Tuhan terus kasih kesempatan. Tapi ada saatnya Tuhan akan datang seperti pencuri. Baru-baru ini juga saya sempat ngobrol sama orang dan selalu dengan bahasa yang kayak rohani gitu. Sabarlah sih. Ada prosesnya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Itu kadang-kadang kata-kata itu kayak penghiburan buat kita ya. Tapi kan firman Tuhan bilang kan, Tuhan datang bisa seperti pencuri. Gak ada yang tahu. Makanya kan selalu ingin, ayo waspada, berjaga-jaga. Tapi jangan karena rasa sayang, karena rasa, apalagi kalau bicara soal anak gitu ya. Udahlah, sabarlah, ada prosesnya Tuhan kok. Ada akhirnya di dalam prosesnya Tuhan. Ya persoalannya gini, setelah diproses ini kan masalahnya, di tengah proses pun Tuhan bisa datang. Orang bisa meninggal di tengah jalan, prosesnya belum beres. Kalau terus-terusan bilang ada waktu Tuhan, ada waktu Tuhan. Ini bicara tentang opulumi, binasa. Ini gak main-main, ini bukan, kadang-kadang kata binasa dan kata kekal yang di dalam kebinasaan itu bukan sesuatu yang menyenangkan, yang jangan dianggap enteng gitu loh. Makanya Tuhan ingatkan, selamatkan mereka yang akan binasa. Yang kita pikir di sono, di sini pun masih ada gitu.
Nah jadi kalau bilang tuh ya sabarlah, ada prosesnya Tuhan. Tapi Alkitab bilang gini, kalau ditinjau dari sudut waktu, nah artinya kan Alkitab bicara juga tentang waktu. Kalau ditinjau dari sudut waktu, kamu udah harus jadi pengajar. Artinya dalam ada waktu di mana harusnya udah meningkat, harusnya udah berubah, ya udah mengalami sesuatu yang berbeda karena ada waktunya, ya selalu ada waktu. Nah kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-29, 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga diapakan? Tuhan ditentukannya dari semula untuk apa? Jadi serupa dengan gambar anaknya. Ini bukan ditentukan artinya gini, nggak ada tawar menawar ya sekedar ya asal mirip lah ya, enggak loh. Ternyata orang yang Tuhan pilih ya, yang Tuhan sudah selamatkan, ditentukannya dulu dari semula. Udah dari dalam kandungan direncanakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Ini ada satu langkah-langkah di mana Tuhan pengen sampai semua orang itu dimuliakan. Dan kalau kita baca di ayat 8, ayat 28, dikatakan bahwa Allah sampai turut bekerja. Allah ikut campur dengan sekuat tenaga supaya apa? Orang-orang yang dipilihnya sampai satu saat akan dimuliakannya. Jadi Tuhan gak akan lepas tangan untuk perkara ini. Tapi kadang-kadang kita yang tidak mau. Nah jadi perkara peringatan supaya jangan binasa, coba cek lagi. Karena untuk menjadi Tuhan kadang-kadang orang cuma hanya berhenti sampai yang penting udah jadi Kristen. Cuma sampai dipilihnya. Ya orang-orang yang dipilihnya, ya yang penting udah dipilih Tuhan nih, udah jadi orang percaya, orang Kristen gitu. Tapi ada step berikutnya. Tuhan mau kita menjadi orang yang ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, menjadi serupa dengan Kristus kan gak datang sendirinya. Sesuatu yang harus dikerjakan. Menjadi serupa dengan Kristus, dikerjakan seumur hidup. Nah ini bagian ini. Di Filipi pun dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Nah ini keselamatan itu harus dikerjakan, bukan diusahakan. Kita gak berusaha untuk selamat, tapi setelah kita terima keselamatan itu, Tuhan mau apa? Dikerjakan. Tanpa dikerjakan, dalam berbalik dan bertobat, akan binasa. Nah kadang-kadang kita merasa aman anak-anak atau keluarga kita yang belum sungguh-sungguh hanya karena ada di rombongan. Dan di dalam Ibrani dikatakan bahwa di rombongan pun kalau benar-benar kalau di dalam rombongan pun kalau nggak bertobat dan berbalik itu, akhirnya mereka pun binasa di tengah perjalanan loh. Nah ini kan bukan yang Tuhan nggak mau, karena Tuhan tidak mau satu orang pun binasa, ya. Nah ini biarlah ini menjadi satu peringatan buat kita bahwa kekristenan kita jadi orang percaya tuh nggak santai gitu loh, nggak bisa santai-santai. Semuanya ada apa? Tuhan kasih satu buku untuk kita merefleksi lagi hidup kita, keluarga kita, apakah semuanya udah ada di dalam rombongan. Nah, rombongan Nuh terutama dikatakan pada hari-hari terakhir orang makan, minum, kawin ya. Gak jadi masalah, mau makan, mau minum, mau kawin, mau kerja, mau cari usaha. Tapi di zaman Nuh tetap ada orang harus membangun keselamatan itu. Bahtera keselamatan itu harus dibangun. Direncanakan yang masuk itu berapa orang? Nuh 2 sama 8 ya. Dia merencanakan untuk Nuh Bahtera itu dibikin untuk semua keluarganya masuk. 8-8-nya semuanya masuk. Dan 100 tahun kemudian kalau memang ini Bahtera dibangun 100 tahun. Dan 100 tahun kemudian semuanya masuk dong. Semuanya keluar dan selamat. Nah pertanyaannya gini. Kalau kita saat ini kita bilang kita lagi membangun Bahtera ya. Untuk keluarga kita ya. Mau berapa kayak mau 5 kayak mau 10 kayak. Rencananya kan kita bikin untuk 10 orang bisa masuk.
apakah 10-10-nya itu bisa juga keluar selamat? Selamatkan mereka yang binasa, yang akan binasa. Nah, saudara, kita lihat balik lagi ke 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Ayat 10 dulu deh. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Nah, ini ada satu ukuran yang Tuhan bilang. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, ini hidup dalam berbalik dan bertobat ya, ini baru bisa menghasilkan ini gitu loh. Hidup suci ya, di dalam bahasa Yunani yuci itu hagiais. Yang artinya gini, bukan kadang-kadang kita melihat anak atau keluarga kita bahwa ya walaupun dia nggak ke gereja ya, tapi dia mah aduh suci lah hidupnya, udah nggak minum, nggak ngerokok, nggak ngobat, pokoknya hidupnya bersih lah gitu. Berarti aman nih gitu. Tapi ternyata kan arti kata suci itu kan, orang bisa sampai suci itu bukan karena tidak melakukan dosa, tidak melakukan dia nggak ngebunuh, nggak mencuri, bukan cuma itu. Ternyata hagiais ini artinya gini, bukan hanya soal sudah tidak berbuat dosa, tapi hidup benar-benar untuk Tuhan, terpisah dari dunia untuk Tuhan. Artinya punya hubungan gitu loh. Jadi jangan merasa aman, ya nggak apa-apa lah anak gue mah di rumah ngegame terus dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam ngegame terus. Udah nggak pernah jinah, nggak pernah melakukan ini dan itu, dia mah aman anteng di rumah juga ngegame. Tapi itu bukan hidup suci yang Tuhan maksud. Punya hubungannya sama Tuhan. Dan hidup saleh ya, bukan soleh, saleh. Itu godly ya, godly itu bicara tentang apa? Bukan penampilan luar, bukan aktivitas rohani, bukan cara bicara, tapi berbicara tentang karakter Allah, godly. Ya, karakter yang nyata. Kalau dibilang bertobat itu bukan cuma sekedar tidak melakukan lagi hal-hal yang dulu, yang dosa yang dulu, tapi ada perubahan yang nyata dari karakter. Nah, itu yang namanya godly. Nah, kalau tidak bercacat, tidak bernoda, ini lagi bicara soal apa? Saudara, kalau kita di kitab perjanjian lama kan ada persembahan binatang yang betul-betul yang dipersembahkan itu tidak boleh cacat, tidak boleh ada noda. Itu baru berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang dimaksud. Artinya memang standar untuk ke surga itu, standar untuk tidak binasa itu standar yang tinggi, saudara. Bukan pakai standar dunia kita nih. Kita punya standar baik ya. Baiknya kita sama baiknya Tuhan nggak sama. Sabarnya kita nih, ukuran sabarnya kita sama sabarnya Tuhan nggak sama. Sucinya kita sama sucinya Tuhan nggak sama. Makanya Tuhan kasih buku ini sebagai guide. Nah, tapi buku ini pun akan interpretasikan sama orang beda-beda. Tergantung apa? Pertumbuhan rohani. Kedekatan dengan Tuhan, hubungan dengan Roh Kudus, baru kita bisa paham. Nah, di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-17 pun juga ini dikatakan gini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ya. Jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah, ini kan dalam perjalanan kita, ini di dalam kehidupan orang-orang percaya, mau yang mau ngaku Kristen,
yang mengaku udah pelayanan, kan kalau kita nggak betul-betul hidup berbalik dan bertobat, ini kan bisa terseret. Akhirnya standar kita berubah, nilai dan prinsip-prinsip yang kebenaran pun akhirnya jadi miring. Karena kita masih ada hidup di dalam dunia ini. Nah, artinya orang bisa binasa nggak? Ya bisa kalau memang tidak betul-betul hidup berbalik dan bertobat. Bukan Kristen, bukan orang Kristen. Ini dikatakan oleh Petrus, ini orang yang betul-betul harus berbalik dan bertobat. Nah, oleh karena itu saudara, inilah yang Tuhan ingatkan buat setiap kita. Bahwa waktu kalau Tuhan udah bilang binasa, kalau Tuhan udah bilang hal-hal yang berurusan dengan memperbaiki diri, ini artinya kan kita ada di masa yang akhir zaman. Dan Tuhan terus kasih peringatan, jangan satu orang pun binasa. Berarti satu pribadi lepas pribadi. Ya, kita lihat di dalam ayat yang terakhir, kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17, 19. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Artinya kan di rumah Allah kan ya orang-orang yang mungkin kayak kita lah, orang-orang percaya gitu ya. Orang-orang yang ngaku Kristen. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Artinya di dalam rumah Tuhan pun juga masih banyak yang harus diselamatkan gitu loh. Nah, 18. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Nah, ini saudara. Nah, jadi Tuhan gak main-main dengan peringatan ini, dan kita juga jangan tanggapi ini dengan main-main, tapi coba mulai berpikir lagi. Makanya Petrus bilang Tuhan, dia mau merefresh lagi cara berpikir kita. Dia mau menstimulasi lagi cara berpikir kita bahwa kebinasan itu bukan hanya milik orang di sana. Nah, dimulai dari rumah Tuhan dulu. Yang ngakunya orang percaya, orang Kristen, udah belum nih memenuhi standarnya Tuhan. Ini gak main-main. Demikian firman Tuhan, biarlah ini menjadi kita terus renungkan lebih lagi apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Amin.